Warung Ramadan ada di sini, biar sahur kita tidak sepi. Jangan lupa menonton kami di TV One, hey, setiap hari. Warung Ramadan. Bila sahur berlanjut, tontonlah kami. Sepohon kayu jauhnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Sembahyang, fardu sembahyang, sunnah pun ada, bukan sembarang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati lariang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati lariang. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Sehari-hari barulah ia sadarkan diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Makin kompak kita ya ternyata ya. Makin kompak, Makin tapi kompak makin kita. sedih nih, Mas Wawan. Kursinya mana sih? Sini dong, sini dong. Kayaknya kalau gue perhatiin ada sesuatu yang lu pikirin nih, Ler. Cuy, Kenapa kau? Mas Wawan. Ini setelah menyanyikan lagu tersebut ya, Dengan demikian berakhir pula acara kita. Jangan dong, jangan. Gimana maksudnya? belum closing itu. Nah, setelah mendengar lirik-lirik dari yang kita lontarkan tadi itu, Ya. saya ngerasa lirik itu tuh dalam banget, itu deep, dalam. Dalam? Iya, Berapa meter kau ukur? bukan empang. Tapi kayaknya 10 sih. Gimana lu? Tapi serius. Maksudnya bagian lirik mana? Bagian lirik yang mana yang bikin saya tersentuh? Yang mana? Kalian perhatikan. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembayang, apa gunanya? Itu. Walaupun Waalaikumsalam. baru nyanyi. Sehat, Ustaz. Silakan, Pak. Ustaz. Di sini Pak Ustaz, kita ngasih nih. Kita ngasih nih. Nih. Nih, ini mau rusun, yakin mau rusun? Enggak, aku mau cari teman. Silakan Pak Ustaz. Silakan, Oh, Ustaz. enggak, iya, siap, siap. Kalau gitu Aduh. bagus lah. Kalau enggak mah. Lu kau di situ? Aku di mana? Ya udah, sini. Kan tuh. Nah, ini nih Pak Ustaz yang bisa bikin batal puasa nih. Berteman sama teman yang rese nih.
Rese dan rusuh. Rese dan rusuh. Enggak, aku Oh, saking sabar. semangatnya Pak Ustadz. Saking semangatnya. Aduh, ini Pak Ustadz, dia mau jadi tukang gali sumur tadi dalam-dalam gitu. Bukan gali sumur. Udah rubah profesi. Bukannya tukang gali kubur. Bukan juga Pak Ustadz, bukan juga. Saya gini Pak Ustadz, tadi setelah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sepohon Kayu itu, saya terdengar lirik-lirik yang menyentuh hati. Pak Ustadz, di bagian ini. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Oh, yang itu. Itu Pak Ustadz. Iya bener sih. Ini kita mau nyanyi lagi, Pak Ustadz mau nyanyi? Enggak, udah cukup. Kita kurang satu personel kebetulan. Saya Pak itu Ustadz. aja udah ngap. Gimana tuh Pak Ustadz? Secara lirik, itu memaknainya tuh kayaknya dalam banget tuh Pak Ustadz. Ya karena emang kalau orang hidup 1000 tahun, tapi kalau nggak mendirikan sholat, ya hidupnya nggak dapat apa-apa sih. Karena hal paling pertama nih yang ditanya Ya. sama malaikat di kuburan, kan bukan harta, Iya. bukan jabatan, Bukan jabatan. bukan wah istrinya secantik apa, Bukan. Betul. Bukan. mobil semewah apa, rumah semegah apa. Tapi yang pertama kali ditanya tuh di alam kubur, mana sholatnya. Makanya ada orang nih umroh rajin nih, tiap bulan, haji tiap tahun, sedekah tiap hari. Itu bisa jadi rontok tuh pahala-pahala ibadah yang seperti itu, yang rutin, cuma gara-gara dia nggak ngejagain sholatnya. Jadi makanya kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat tuh tiangnya agama. Yang agama. Ini kan musola nih, Iya. Iya. dia kan bisa berdiri tegak karena ada Tiang. Tiang-tiangnya. tiang. Iya. Sama tukangnya Pak Ustadz. Iya. Kemarin dia tukangnya itu bikin itu, kalau nggak ada tukang nggak bisa berdiri. Oh, iya. Bener, benar, meskipun benar isinya sih. tiang semua ya. Iya, Kalau nggak ada tukang nggak bisa. Yang bikin Bener. tiang tukang. Tukang. Tapi yang paling berjasa lagi yang warteg. Oh, warteg. Karena tukang makannya di warteg. Jadi gitu ya Pak Ustadz. Tadi Oh ini nyindir pengen ini makan. Oh iya. Kasih makan. Kasih makan. Paham aja Tadi kode. itu dia pas lanjutin ya. Iya. sampai Itu ya, tiang Pak Ustadz. agama tadi. Sampai tiang agama. Pak Ustadz tuh ya. Kalau bangunan nggak ada tiangnya roboh. Iya. Genteng itu kalau nggak ada tiang dia nggak bisa di atas tuh. Ya nggak? Iya betul Pak Ustadz. Atau masjid bagus, Iya. terus mimbarnya bagus, karpetnya mahal, tapi nggak ada tiangnya, cuma-cuma dong. Iya. Kan nggak bisa bener itu gentengnya. Betul. Tidak ada penyangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah makanya sholat ini tiang agama. Kenapa? Kalau dalam kita hidup setiap hari tanpa sholat, tuh ibadah-ibadah yang lain pahalanya runtuh. Ya, jadi keutamaannya sholat dan baca Quran di bulan Ramadan ini ya Pak Ustadz. Ya. Nah, saya mau nanya Pak Ustadz, kalau wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW ini ada di surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Nah, itu tuh gimana tuh? Pinter ya. Apa? Ngajinya pinter, nggak nyangka gua. Anaknya Pak Ustadz saya. Oh, Anaknya. Iya. gue tua amat kayaknya. Pak Ustadz ini ada yang ngaku-ngaku gimana Pak? Iya, ini Nggak saya. apa-apa lah, nggak apa-apa. Kan semua itu ini. Iya, Iqra. Anak didiknya. Anak didik. Gimana Iqra tuh Pak Ustadz? bismi rabbikal Iqra ladzi bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama surat Al-Alaq. Betul. Jadi kan perintahnya ikro. Bacalah. Bacalah. Iya, betul iya ya. Jadi ayat itu kalau dalam bahasa Arab dia bukan cuma ngebaca tulisan ya, tapi mendalami, Ya. terus mempelajari, Ya. mentadaburi. Mentadaburi itu apa ya? Jangan tadabur lu jadi orang. Takabur. Sorry. Tadabur tuh kayak bisa dilanjut Pak Ustadz? Saya pikir mau nyari solusi, Iya, saya pikir dia tahu jawabannya. jadi ingat, Pak Ustadz. nambahin puyeng juga. Gimana tuh Pak Ustadz? Itu dari dabbaro yudabbiru tadabburan. Itu tadabburan tuh artinya menyelami. Oh, mendalami. Jadi kalau ngebaca kan tulisan. Iya. Baca. Tapi kalau ikro itu artinya ngeliat tapi mempelajari. Oh, Metik hikmah. Iya. Oh, nih orang kalau dia sampai usahanya bangkrut, berarti nih orang nih kayaknya memang contoh. Kebiasaan Ustadz. Emang begitu terus. Kebiasaan Kayaknya Ustadz. berapa kali. Makanya Ustadz tunduk aja ke bawah gini. Nah, gitu. Saya kan ngasih contoh, maksudnya. Ngasih contoh. Nih, saya lagi mikir nih kalau ada orang. Iya. Gitu. Jadi Jangan nih kalau- dicontohin mulu. Iya, maaf Pak Ustadz. Jangan diliatin orang yang nggak ada. Nggak ada, udah nggak ada kan. Udah nggak ada orangnya. Iya. Misalnya nih. Ya. Oh, nih orang
Tuh, Pak. Buka tuh, Dia lihat mah lagi ke bawah. latahan, Ustaz, latah dia mah. Kata. Iya. Maksudnya kita kalau ada orang yang bisnisnya bangkrut, kita pelajarin. Betul. Kenapa? Orang yang rumah tangganya gagal, kenapa? Nah itu namanya ikro tuh. Ikro. Oh. Nah, Mendalami. Mendalami. Betul. Tidak hanya membaca ya. Makanya dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang mengajak hamba Allah untuk berpikir. Betul. Berpikir, merenung, Iya, betul. meresapi, mendalami. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Ya. Afala tatadabbarun, tidakkah kalian menyelami dan mempelajari? Jadi banyak tuh Quran ngajak kita untuk menggunakan pikiran. Pikiran. Gitu. Iya. Maka ikra. Oke. Pak Ustadz, ini ada pelanggan saya pengen... Oh iya. Udah makan sahur belum? Udah makan sahur? Belum itu kelihatan Bang Joy. Belum tuh Belum bibirnya. Pak Ustadz, jadi saya jadi inget Pak Ustadz. Kedengeran Pak Ustadz perutnya. juga belum makan sekarang. Iya, Pak Ustadz. makan dulu, Pak Ustadz. Nih, minum Kedengeran dulu, Pak Ustadz. perutnya soalnya, Neng. Ini. Kedengeran dari sini. Ini saudara bang, apa bini? Apa? Bini apa saudara? Rencananya sih gitu, Pak Ustadz. Aduh. Biasa Pak Ustadz, ini pelanggan saya. Lupa menonton kami di TV One. Hey! Setiap hari.